sehat, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak, hari ini kita bisa berjumpa dan melakukan percakapan ya Pak untuk hari ini. Sebelumnya saya menyampaikan dulu beberapa hal yang harus saya sampaikan kepada Bapak. Sebetulnya saya konfirmasi dulu ya Pak, Bapak akan melakukan proses coaching hari ini bersama coaching. Ya, betul sekali benar hari ini. Sebelum Bapak melaksanakan coaching supervisi akademik bersama dengan coaching, izinkan saya menyampaikan dulu beberapa hal yang menjadi poin penilaian dalam proses observasi kita hari ini. Pertama mungkin coach harus memiliki beberapa kompetensi agar proses coaching berjalan dengan lebih efektif. Pertama, kehadiran penuh, kemudian mendengar secara aktif, kemudian coach harus bisa menyampaikan pertanyaan berbobot untuk menggali informasi dari coach. Adapun prinsip-prinsip yang harus dilakukan oleh seorang coach pada coach adalah harus adanya proses kemitraan di antara coach dan coachee, kemudian harus adanya proses kreatif dalam percakapan tersebut, kemudian terakhir coach harus bisa menggali potensi yang ada dalam diri coachee. Menurut Bapak Andi sendiri, kompetensi mana yang Pak Andi akan secara lebih spesifik dalam proses coaching nanti? Ya, terima kasih sebelumnya Bu Nur sudah memberikan kesempatan pada waktu ini untuk ngobrol dulu sebelum saya melakukan supervisi terhadap coach ya. Potensi yang saya nanti akan kembangkan bahkan di ini adalah kompetensi mengingatkan secara aktif. Mengingatkan secara aktif. Kenapa? Karena kadang-kadang di awal, di tengah, dan di akhir itu fokusnya itu tidak sama ya. Jadi kadang-kadang pertengahan atau apalagi di akhir itu agak kurang fokus dalam mendengarkan coach itu dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Jadi kompetensi mendengarkan secara aktif. Ya, betul. Sebelum Bapak berupaya untuk mendengarkan tersebut, kalau boleh saya tahu menurut pendapat Andi sendiri, sebetulnya mendengarkan secara aktif itu seperti apa? Mendengarkan aktif itu dari awal karena sampai akhir itu fokus dalam mendengarkan curahan hati atau permasalahan yang harus didapatkan atau lakukan, itu kita mendengarkan dari awal sampai akhir secara fokus ya. Seperti itu mungkin. Berarti poin ini di ke fokus ya Pak? Fokus. Baik, untuk berupaya mendengarkan secara aktif kesalahan atau hal yang dikaji, kira-kira apa saja yang akan Bapak lakukan selama proses coaching? Selama proses coaching ya saya berusaha untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur kita. Mungkin nanti akan saya ajukan pertanyaan dengan terkait tujuannya, kemudian identifikasi seperti apa, kemudian nanti sampai nanti si coach itu memberikan atau menyampaikan solusinya sendiri. Jadi Bapak berharap dari proses coaching adalah coaching menemukan sendiri betul sekali solusi yang oke, baik Bapak. Kemudian dari proses coaching itu sendiri yang Bapak diharapkan apa? Yang saya harapkan pertama adalah mungkin kompetensinya yang tadi saya sampaikan, dari ketiga kompetensi tersebut, present mendengarkan secara penuh, kemudian apa tadi yang mendengarkan aktif, ya, dan pertanyaan berbobot. Nah itu yang saya harapkan ketiga kompetensi itu saya miliki dan saya nanti pas percakapan bisa diintegrasikan dengan coach tersebut. Oke, baik Bapak. Jadi kehadiran saya di sini adalah untuk mengamati ya Pak, untuk mengamati proses coaching yang melakukan masalah coaching, dan Bapak minta saya untuk berdiskusi mengamati tentang kompetensi Bapak mendengarkan secara aktif. Jadi Bapak, terima kasih. Kemudian Bapak dipersilakan untuk melakukan proses coaching bersama coaching, mudah-mudahan diberikan pelajaran dan nanti kita akan berdiskusi lagi setelah Bapak selesai melakukan proses coaching. Siap, amin. Terima kasih. Ya, sama-sama nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Permisi, assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih. Ya, Ya, assalamualaikum Bu Eka. ya, Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Baik Pak, alhamdulillah sehat Pak. Baik ya Bu ya. Iya. Nah, kita punya waktu 15 menitan sampai 20 menit ya untuk ngobrol berbincang sebentar terkait dengan sebelum akan dilaksanakannya observasi Bu ya. Iya. Nah, kira-kira apa yang mau disampaikan atau tujuan apa yang mau Ibu Eka sampaikan? Jadi gini Pak, sebelum supervisi akademik ini saya ingin saya memiliki keresahan sih Pak, ini sebetulnya bentuknya keresahan. Kan saya ini baru kali ini nih Pak mau ke kelas lagi nih Pak di tahun pelajaran ini, mau supervisi juga. Karena sebelumnya saya tidak dapat jam ke kelas Pak sebagai guru BK nih Pak. Nah jadi kan sekolah kita ini kan sekolah yang memang sudah menggunakan kurikulum merdeka. Jadi kalau guru-guru lain udah biasa membuat diferensiasi macam-macam gitu Pak ya di kelas. Kalau saya agak bingung gitu karena menurut saya pembahasan BK sebetulnya pembahasan yang memang murni tentang pribadi masing-masing anak-anak. Nah yang bikin saya bingung, apakah saya tetap harus membuat diferensiasi? Terus kalau iya, saya masih belum terbayang gitu Pak, maksudnya bagaimana bentuknya gitu layanan BK di kelas gitu, karena saya biasanya perorangan gitu Pak ngobrolnya. Iya Pak. Ya baik, terima kasih Bu Eka. Saya tangkap Bu Eka sekarang lagi resah ya Bu ya, karena seperti pada awal-awal atau sebelumnya tidak ada yang namanya guru BK itu masuk ke kelas ya, apalagi dengan membawa perencanaan yang diferensiasi ya Bu ya. Nah itu keresahan mereka ya, mungkin saya salah tangkap ya. Kira-kira dari percakapan kita kali ini mereka mau mendapatkan apa sih? Ya, saya lebih ingin mendapatkan bayangan supaya saya bisa membuat RPL. Saya sebutannya RPL Pak, jadi selain RPP itu, jadi saya buatnya RPL. Bentuk diferensiasi apa? Karena saya yakin pasti di layanan BK juga yang pasti kalian kelas gitu Pak harus juga melakukan diferensiasi gitu. Jadi saya ingin mendapatkan bayangan bagaimana sih bentuk-bentuk diferensiasi yang bisa layanan klasikal BK lakukan untuk anak-anak gitu Pak. Ya betul baik Bu. Jadi layanan untuk ke pribadi atau siswa masing-masing ya Bu ya. Iya. Apa yang bisa Ibu lakukan dalam hal itu? Iya. Saya sebetulnya udah mulai bertanya-tanya sih ke teman-teman. Cuman saya tuh belum melakukannya karena saya pikir beda gitu Pak, kalau guru BK sama layanan BK di kelas sama guru-guru yang lain. Kan kalau guru-guru yang lain ada materinya gitu Pak ya jelas. Sebetulnya BK juga ada tugas perkembangan Pak. Kalau kami itu namanya tugas perkembangan, kalau di mata pelajaran CP, kalau kami itu tugas perkembangan. Nah, tugas perkembangannya itu nanti ada juga yang jadinya tuh capaian layanan gitu. Nah sebetulnya ada sih kita juga dari situ gitu. Cuman saya mungkin perlu diskusi dengan rekan guru BK yang lain yang pernah melakukan layanan klasikal di kelas yang menggunakan diferensiasi sepertinya begitu Pak. Mungkin saya apa perlu melakukan itu atau mungkin saya perlu diskusi sama teman-teman rekan guru yang lain gitu. Cuman saya masih ragu gitu, sama nggak ya saya akan dapat jawabannya atau enggak, saya masih ragu gitu ya gitu Pak maksudnya. Nah, menurut Ibu Eka, idealnya seperti apa yang tadi maksud Ibu Eka ini sampaikan? Iya, yang saya bayangkan idealnya itu Pak, jadi saya sama gitu Pak seperti guru lain, ada diferensiasi produknya, ada diferensiasi proses, ada diferensiasi konten gitu Pak. Saya sih membayangkannya sama dengan guru-guru lain memiliki bisa punya variasi diferensiasi di kelasnya gitu Pak, seperti itu. Nah kebetulan di dalam CPP sudah diajarkan KSE ya. Nah itu mungkin bisa diterapkan dalam rencana pembelajarannya di dalam KSE Bu. Nah diintegrasikan dengan diferensiasi ya. Nah kira-kira pada posisi sekarang Ibu dalam skala poin angka
untuk mengembangkan atau untuk melaksanakan. Guru-guru lain memiliki bisa punya variasi diferensiasi di kelasnya gitu Pak, seperti itu. Nah kebetulan di dalam CGP sudah diajarkan KSE ya. Nah itu mungkin bisa diterapkan dalam rencana pembelajarannya di dalam KSE Bu. Nah diintegrasikan dengan diferensiasi. Ya. Nah kira-kira pada posisi sekarang Ibu dalam skala poin angka untuk mengembangkan atau untuk melaksanakan seperti rencana Ibu itu pada poin berapa Bu? Untuk sekarang? Iya, kalau menurut saya kalau skala 0 sampai 10 gitu ya Pak ya. 1 sampai 10. Iya 1 ya. Kalau 0 1 sampai 10 gitu dalam membuat rancangan yang berdiferensiasi ya Pak ya. Kalau saya usahakan mungkin saya bisa di angka 6 gitu Pak. Di angka 6? Iya Pak. Kenapa aku di angka 6? Alasannya kenapa? Iya saya masih agak kurang pede sebetulnya Pak. Jadi saya mungkin saya bisa sih membuat diferensiasi prosesnya, kontennya, produknya gitu. Tapi saya belum pernah, karena saya belum pernah coba mungkin ya Pak ya. Jadi saya ragu terus gitu. Saya ragu kalau ternyata itu bisa berhasil, tapi karena mungkin belum dilakukan jadi saya ragu. Jadi saya menganggap saya masih angka 6 gitu Pak. Jadi masih karena kayaknya bener nggak nih gitu diferensi produknya, kontennya gitu seperti itu. Jadi mungkin karena belum pernah dilakukan Pak, jadi saya ragu. Sebab pertamanya karena belum pernah melakukan, jadi Bu Eka menempatkan pada posisi sekarang itu di skala 6 Iya Pak. Ya. Untuk kedepannya kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk mencapai angka berapa yang diharapkan? Harapan saya bisa di angka 8 aja dulu deh Pak gitu. Di angka 8 dulu. Iya, karena memang selama saya di sekolah ini saya belum pernah masuk ke kelas gitu kan Pak, atau ke kelas tapi saya bentuknya masih bentuk satu arah Pak, masih belum seperti RPL atau RPP yang seharusnya. Jadi kalau satu arah kan bentuknya masih ceramah gitu kan Pak. Jadi ya, betul sekali. Kalau di RPL ini saya harapannya sampai 8 aja dulu gitu Pak. Nanti kalau udah ternyata berhasil baru saya mau meningkat ke 9 atau 10 gitu Pak. Betul sekali. Jadi ada harapan Bu Eka itu dari angka 6 itu menjadi angka 8 ya. Iya. Nah kira-kira apa yang perlu dilakukan ke depannya supaya menjadi angka 8 itu? Iya. Pertama saya harus membuat RPL yang memang sesuai kebutuhan siswa itu Pak. Saya kan tahun lalu saya udah membuat sih Pak, jadi angket kebutuhan peserta didik gitu. Angketnya ini tuh berhubungan dengan tugas perkembangan murid. Tapi saya belum melakukannya dalam bentuk RPL gitu Pak, saya belum tuangkan dalam RPL. Berarti saya harus menuangkan RPL sesuai dengan perencanaan saya. Selanjutnya saya harus aksikan gitu RPL saya ke kelas supaya memang saya tahu apakah memang ini efektif atau tidak, apakah memang saya bisa naik ke angka 8 atau tidak, atau malah mungkin saya mundur gitu. Saya harus lakukan itu, yang penting sih Pak gitu. Lalu mungkin yang selanjutnya saya memerlukan umpan balik mungkin ya Pak ya dari yang maksudnya saya perlu penilaian itu apakah ini udah betul atau belum diferensiasinya, pembelajaran berdiferensiasi dalam layanan BK itu. Nah kalau seperti itu, kalau minta umpan balik berarti mereka perlu bantuan orang lain ya? Iya. Nah kira-kira bantuan siapa yang akan bisa membantu mereka pada saat itu? Iya. Saya mungkin akan meminta bantuan rekan guru BK saya atau mungkin kepala sekolah bisa saya. Kepala sekolah, selain kepala sekolah ada lagi nggak? Mungkin selain dari sekolah gitu? Iya. Guru BK yang lain di sekolah lain atau? Iya, mungkin saya bisa minta bantuan guru BK yang lain, apalagi yang mungkin yang pernah melakukan diferensiasi layanan diferensiasi kelas. Gitu ya, seperti itu ya mereka ya. Jadi nanti mereka merencanakan untuk membuat RPL atau RPP itu dengan angket ya, angket juga, kemudian mencari tahu kekurangan atau solusi, bukan solusi, evaluasi ya, evaluasi diri itu dari umpan balik, itu bantuan dari teman-teman guru BK itu sendiri maupun kepala sekolah ataupun guru BK dari luar sekolah BK ya. Baik mereka untuk pembicaraan hari ini cukupkan dulu sekian, nanti mudah-mudahan pada pelaksanaan observasi ini
bisa berjalan dengan lancar. Nanti hasilnya saya akan tunggu kembali apa tindak lanjut dari apa yang sudah mereka lakukan. Iya, baik Bapak, terima kasih. Iya. Semoga saya lancar dan juga bisa ini, saya mau nanti umpan balik waktu setelah observasinya gitu ya Pak ya. Iya. Iya. Baik, terima kasih Mbak Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Pak ya, sudah selesai proses coachingnya. Iya. Bagaimana Pak perasaan Anda setelah melakukan proses coaching bersama Ibu Eka ya? Iya, betul sekali. Perasaan saya ya awalnya agak ini ya Bu, apa namanya, resah atau bukan resah, khawatir takutnya dari pertanyaan saya tidak bisa terjawab dengan baik oleh coaching atau mereka pada ini saat ini, dan begitu juga mungkin jawaban mereka atau coaching tidak sesuai dengan harapan saya seperti itu. Tidak khawatir tersebut. Nah, khawatir tersebut, alhamdulillah pada awalnya itu berjalan dengan lancar. Sudah apa namanya, yang saya tanyakan sudah mulai kelihatan berbobot pertanyaannya, kemudian sudah saya fokus yang dari awal sampai akhir itu yang saya inginkan, fokus pada pertanyaan dan jawaban itu dari awal sampai akhir. Alhamdulillah. Baik Bapak ya, Bapak sudah dapat menilai sendiri bahwa proses coaching tersebut berjalan baik dan lancar. Kemudian apa yang menjadi indikasi Bapak bahwa Bapak sudah berhasil memberikan pertanyaan berbobot kepada coach? Nah, untuk ini sebetulnya tadi ada satu yang belum terlewat lah, sebenarnya ada satu yang terlewat, itu di akhir Bu. Tadi saya lupa juga menyampaikan tentang refleksi bagaimana perasaan dari coach itu sendiri, kemudian refleksinya, kemudian penguatannya juga saya merasa kurang maksimal dalam menyampaikan pembicaraan tadi. Jadi tidak apa-apa Bapak, karena itu proses belajar ya Pak ya. Tidak mungkin kita lancar dari 1-2 kali coaching bersama coaching begitu. Tapi boleh saya menyampaikan rasa pengalaman saya ya. Terima kasih Pak Andi. Yang pertama tadi saya ditugasi untuk lebih spesifik mengerti kompetensi mendengar aktif. Yang saya lihat tadi selama proses coaching Pak Andi bersama Bu Eka, Pak Andi sudah berhasil mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif. Apa yang kamu sampaikan itu saya lihat dari pertanyaan Pak Andi yang dibuat mengalir. Artinya Pak Andi bertanya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh coaching, jadi tidak kemana-kemana gitu ya. Itu yang saya amati begitu. Kemudian tadi dari mendengar aktif, Pak Andi juga menilai diri sendiri dengan berkata bahwa saya sudah bisa menyampaikan pertanyaan berbobot. Itu pun saya rasa memang sudah berhasil untuk bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali informasi secara lebih mendalam dari coaching. Kemudian dari tadi proses coaching yang Pak Andi lakukan begitu ya, apa saja hal yang menurut Pak Andi perlu diperbaiki? Nah, untuk menurut saya tuh ya, yang harus diperbaiki adalah tadi yang apa namanya, refleksi dan penguatan. Terakhir tadi saya lupa menyampaikan, jadi yang penting itu ketiga kompetensi itu sudah saya lakukan berdasarkan alutsista juga ya, tapi ada mungkin yang terakhir itu kelewat, refleksi bagaimana perasaan dari coach atau Bu Eka, coach dari Bu Eka itu tidak saya sampaikan. Mungkin itu saja yang merasa yang perlu diperbaiki Pak, gitu ya. Betul Pak. Mungkin kadang kita kalau misalnya merujuk ke alur gitu ya, ada yang terlupa. Padahal sebetulnya tidak perlu harus runut ya. Karena saya juga melihat Pak Andi ada satu sesi bersama Bu Eka tadi sudah berhasil kok membuat Bu Eka merefleksikan sendiri gitu bagaimana cara untuk mengatasi keresahan Bu Eka yang pada saat itu merasa khawatir apakah berhasil atau tidak
menerapkan RPL beliau di kelasnya gitu ya. Ya, betul. Saya melihat ke situ walaupun Pak Andi merasa khawatir itu tidak disampaikan, tapi saya melihat ke situ tadi ada sesi coaching gitu. Kemudian tadi saya juga melihat Pak Andi sangat respon dengan baik keresahan yang Bu Eka sampaikan. Ketika Bu Eka merasa bahwa kesulitan atau resah apakah bisa atau tidak menyamakan mungkinnya dengan teman-temannya yang sudah terbiasa di kelas, sementara guru BK itu kan jarang ke kelas gitu ya. Betul. Jadi saya juga tadi lihat Pak Andi merespon dengan sangat baik keresahan yang disampaikan oleh Bu Eka. Saya rasa itu tanda yang sangat penting untuk seorang coach, berempati dengan apa yang dirasakan oleh coach gitu ya. Baik, Pak Andi, pertanyaan saya terakhir. Ke depan untuk rencana tindak lanjut Pak Andi dalam proses coaching begitu, apa yang ingin ditingkatkan dari diri Pak Andi? Ya, terima kasih Bu. Yang akan saya tingkatkan tentunya itu dari diri saya sendiri terkait dengan 3 kompetensi tadi. Mungkin tidak ada yang sempurna ya, tapi saya tetap akan berusaha berdasarkan 3 kompetensi itu yang intinya. Kemudian tidak lupa juga alutsista yang jangan sampai terlewatkan, itu kata kuncinya ya, kata kuncinya jangan sampai terlewat supaya coach dan coach itu bisa ngobrol 2 arah ya, tidak melayani dulu istilahnya. Jadi bisa jadi mau saya tingkatkan. Baik Bapak, semoga apa yang Bapak rencanakan akan berjalan dengan baik. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan konsistensi Pak sebagai pendidik dimanapun kita berada begitu. Saya ucapkan terima kasih Pak Andi sudah menyempatkan waktu bersama saya hari ini. Sama-sama juga Bu, saya ucapkan terima kasih juga atas masukannya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.